Oke, dari contoh ini kita mempunyai plane stress dua dimensi untuk elemen segitiga atau triangular element. Dari di gambar ditunjukkan ada elemen pertama ya dengan nodal 1, 2, dan 3. Kemudian elemen kedua dengan nodal 2, 3, dan 4. Kita mempunyai dua elemen yang saling berimpit di mana terdapat koordinat sumbu lokal ya untuk kartesian yaitu x dan y yang berimpit dengan elemen pertama ya di mana di sini garis di nodal 1 dan 2 ini searah dengan sumbu x. Makanya di sini ada U1 dan U2 ini berarti displacement yang ada di nodal 1 dan 2 terhadap sumbu x. Kemudian sumbu y-nya itu yang berimpit dengan garis nodal 1 dan 3 ke atas. Ini yang sumbu y-nya. Nah, dimensi elemen ini 1 cm dan 1 cm untuk baik itu yang di arah sumbu x maupun sumbu y. Nah, dari sana kita mempunyai beban merata yang dialami oleh elemen kedua di garis nodal 2 dan 4 sebesar 1 kg per cm persegi. Yang ditanya adalah yang pertama pastinya kita harus menentukan matriks kekakuan untuk koordinat globalnya dari keseluruhan elemen ini. Kemudian yang kedua adalah displacementnya, baik itu displacement searah sumbu x maupun searah sumbu y secara keseluruhan. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama kita harus ketahui dulu, oke, kita mempunyai dimensi dari elemen yaitu 1 cm baik searah sumbu x dan searah sumbu y. Kemudian kita mempunyai modulus Young yaitu 10.000 kg per cm persegi dan nilai Poisson atau Poisson rasionya adalah 0,3. Nah, dari sini rumus yang diberikan di slide sebelumnya yaitu gamma 1 dan gamma 2 ini adalah bagian dari konstanta shape function dari matriks shape fungsi bentuk dari elemen tersebut. Kita mempunyai gamma 1 dan gamma 2 ini given formula ya. Gamma 1 adalah 1 minus nu dibagi 2. Gamma 2 adalah 1 plus nu dibagi 2. Nu-nya ini adalah nilai Poisson rasio. Kemudian nilai E kali T dibagi 2 dikali 1 minus nu kuadrat yang di dalam kurung ini adalah juga bagian konstanta dari shape function matrix. Di sini kita bisa hitung lebih dulu untuk ET per 2 minus 1 per 2 dikali 1 minus nu kuadrat. Kita hitung ya hasilnya 1,82 kali 10 pangkat min 4 dengan memasukkan nilai T, E, dan Nu yang ada di sini. Kemudian kita tinggal memasukkan angka-angka ini ke dalam bagian dari konstanta shape function matrix dari elemen tersebut. Nah, ini given. Jadi ini matriks ini adalah diberikan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita menghitung menginput nilai-nilai yang ada di sini seperti XJ, YK, kemudian YK kuadrat, kemudian XK, XJ kuadrat, ini nilainya dari mana. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, cara menghitung untuk elemen triangular dua elemen ini, kita pecah menjadi satu persatu. Yang pertama elemen yang pertama di mana sumbu kartesiannya berimpit dengan bidang elemen dengan garis elemen ini. Kemudian setiap titik nodal 1, 2, dan 3 kita notasikan menjadi I, J, dan K. Ini menunjukkan titik dari atau titik nodal dari elemen tersebut. Kemudian kita ambil matriks transformasi. Nah, ini matriks transformasi yang di atas ini UI, UJ, UK, kemudian sama dengan matriksnya cosinus alfa, dan seterusnya ini. Ini kita ambil berdasarkan kalau saya lihat di slide sebelumnya mengenai matriks transformasi, ini adalah hubungan antara vektor displacement yang berada pada sistem koordinat lokal dan sistem koordinat global. Nah, ini yang akan kita pakai ya di dalam soal yang tadi ya. Jadi silakan di slide 42 ya. Kemudian saya balik ke slide 54 yang tadi. Nah, kita mempunyai matriks transformasi seperti ini sehingga untuk menentukan matriks kekakuan global ya, ini dalam kurung KG ya, untuk elemen yang pertama, elemen 1 ya, ini sama dengan transpose dari matriks transformasi yang di atas ya dikali dengan matriks kekakuan koordinat lokal dikali dengan matriks transpose. Nah, matriks transpose ini kan biasanya kalau kita mengetahui matriks ya, dia bentuknya itu diagonal utamanya nilainya 1, kemudian sisa dari komponen matriksnya nilainya 0. Ini adalah matriks transpose. Kemudian dari sini kita tinggal memasukkan ini, jadi transpose dari matriks tersebut di atas. Nah, ini kalau dari nilai 1 ini berdasarkan cosinus alfa di sini. Alfa di sini dalam artian
dia berdasarkan alfanya adalah 0 ya. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan untuk nilai KL, jadi matriks kekakuan lokalnya berdasarkan rumus yang sebelumnya. Ini matriks yang ini. Kita tinggal menghitungnya saja, tinggal masukkan saja. Ini 1,82 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini ada elemen XJ dan YK. XJ itu berarti dimensi yang ada di nodal J yang searah sumbu X. Ya, ini 1 ya. Kemudian YK adalah dimensi yang ada di sumbu K searah Y, ini juga 1, sehingga yang di komponen ini menjadi hasilnya 1 ya, 1 dikali 1 1. Kemudian di hasilnya yang di atas 1,82 menjadi nilai konstanta di luar matriksnya. Kemudian untuk matriks yang berada di dalam shape functionnya ini 1,35 minus 1 minus 0,35 dan seterusnya, ini berasal dari kita mengalihkan yang komponen yang ada di dalam ini. Sebagai contoh, di sini ada YK kuadrat ditambah gamma 1 dikali XK minus XJ kuadrat. YK kuadrat berarti komponen nodal K yang searah sumbu Y, dia dimensinya ini 1 kuadrat berarti ya, ditambah gamma 1 adalah 0,5 dikali, nah XK nya ini kita ngelihat di K yang searah sumbu X ya ke sana, dia tidak ada dimensinya karena dia hanya searah sumbu Y nya saja yang 1 ini, berarti 0, sehingga XK nya adalah 0 dan XJ nya adalah 1, karena untuk XJ berarti di nodal J yang ada sumbu X nya ini berarti 1, sehingga di sini kita tinggal memasukkan XK nya 0, XJ nya 1, sehingga 0 minus 1 kuadrat menjadi 1, dikalikan dengan gamma 1 nya 0,35, kemudian ditambah dengan YK kuadrat 1, hasilnya adalah 1,35. Nah, baris yang kedua di sini ada minus 1 untuk U1 dan 1 untuk U2. Kita lihat di atasnya minus YK kuadrat ya, kemudian minus gamma 1 XK minus XJ, ini berdasarkan dari kita lihat aja K dan J nya. Kalau X berarti 0 untuk K ya, karena K ini di atas ya, untuk X nya 0, kemudian J nya ini 1 ya, kemudian ya dikali dengan XK nya juga 0 ya, XK nya juga 0, komponen nodal K searah sumbu X nya dia 0 ya, kemudian dikali gamma 1 0,35, hasilnya juga 0, sehingga yang tersisa hanyalah minus YK kuadrat. Nah, minus YK kuadrat ini diambil dari nodal K yang searah sumbu Y ini, dia dimensinya berapa elemennya? 1, berarti minus 1 kuadrat, berarti hasilnya minus 1. Untuk U2, kenapa hasilnya 1? Kita lihat U2 adalah YK kuadrat ditambah gamma 1 XK kuadrat. YK kuadratnya adalah 1 ya, karena di sini K nya 1 ya, elemen K ini dia yang searah sumbu Y dia 1, kemudian gamma 1 nya 0,35, tapi XK kuadrat. Nah, XK nya kuadrat itu berarti di nodal K dimensi yang searah sumbu X nya kan tidak ada, jadi hanya dimensi yang searah sumbu Y nya saja yang ada, jadi yang ini 0, sehingga gamma 1 dikali XK kuadrat, gamma 1 dikali 0 hasilnya 0, menyisakan hanya YK kuadrat, sehingga didapatkan nilai 1. Nah, angka-angka di bawahnya ini meneruskan dari rumus-rumus yang di atasnya ini. Jadi tinggal ditentukan saja gamma 1-nya berapa, kemudian XJ dan YK nya berapa. Nah, dari sana kita mempunyai matriks kekakuan lokal seperti ini, yang kemudian kita mempunyai kita mempunyai transformasi matriks lokal ke global dengan rumus seperti ini. Kemudian untuk elemen yang kedua kita menggunakan rumus yang sama ya. Untuk elemen yang kedua, karena elemen kedua itu berada pada titik sumbunya terhadap global, jadi misalnya ini globalnya ini adalah YK yang tadi, YX sumbu YX yang tadi. Kemudian elemen yang kedua ini dia mempunyai sumbu lokalnya adalah sumbu X nya dia mengarah ke kiri yang di atas ini, kemudian sumbu Y nya dia mengarah ke bawah. Kalau kita putar ya titik sumbu lokal dari elemen kedua ini terhadap sumbu globalnya, berarti titik putarnya adalah 180 derajat untuk mendapatkan konversi ke koordinat globalnya, sehingga nilai transformasi matriks ini alfanya ini adalah 180 ya. Kenapa elemen 1 0? Karena
Kenapa alfanya 0? Karena koordinat globalnya pada elemen 1 dia berimpit dengan elemen 1 tersebut, sehingga alfanya dia 0, sudut putar terhadap konversi dari koordinat lokal elemen terhadap koordinat globalnya dia 0, sehingga nilai transformasi matriksnya ini untuk kosinus alfa adalah 1. Ya, kalau untuk elemen yang kedua, karena dia sumbu lokalnya di elemen yang kedua itu berbeda dengan sumbu globalnya, tidak saling berimpit, tapi mempunyai sudut perputaran 180 derajat untuk bisa dikonversikan ke koordinat global, sehingga nilai alfanya adalah 180, sehingga kosinus 180 adalah minus 1. Dari sini kita punya nilai transformasi matriksnya minus 1 untuk diagonal utamanya. Nah, bagaimana untuk koordinat lokal shape function matrix untuk koordinat lokalnya di elemen yang kedua? Kita menggunakan rumus yang sama yang di sebelumnya. Ya, di sini kita menggunakan rumus ini yang sama dengan pendekatan tadi yang sama, sehingga kita bisa dapatkan nilai U4, U3 dan U2. Kenapa U4, U3 dan U2? Karena nodal yang ada di sini adalah nodal 2, nodal 4 dan nodal 3 yang kita notasikan menjadi nodal I, J dan K, agar memudahkan kita untuk memasukkan nilai-nilai dimensi elemen ini yang ada di dalam rumus ini. Nah, dari sini transformation angle-nya adalah 180 derajat, sehingga kita bisa mendapatkan koordinat globalnya. Jadi ini koordinat globalnya adalah matriks transpose dari transformation matrix yang tadi, yang minus 1 ini, dikali dengan koordinat lokalnya, yang kemudian dikali dengan matriks transformation angle-nya, sehingga didapatkan nilai matriks kekakuan globalnya. Ini adalah bentuknya seperti ini. Bedakan dengan yang di atas. Yang di atas ini U4, U3-nya kan U-nya kecil, berarti dia berada pada koordinat lokal sebelum kita masukkan ke dalam rumus yang hijau ini, Dan yang di bawah ini adalah matriks kekakuan dalam kondisi koordinat global. Jadi U dan V-nya itu sudah dalam kapital, berarti masuk ke dalam koordinat global. Kita mempunyai matriks kekakuan global di sini dari elemen 1 dan elemen 2, sehingga stiffness matrix secara keseluruhan kita dapatkan seperti ini ya untuk dua elemen, dan kita masukkan ke dalam prinsip kesetimbangan dalam suatu struktur, didapatkan nilai U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa memasukkan nilai F dan G. Ini adalah external force-nya. Ya, F1 ya ini adalah dari ketahui, kemudian F2 ya 0,5, F3 dan seterusnya, G1, G2 dan seterusnya. Ini adalah dari external force yang diketahui dari soal ini. Kemudian untuk persamaan equilibrium direduce sehingga didapatkan nilai U2 dan U4 untuk nodal yang ada di 2 dan ada di nodal 2 dan ada titik 4 adalah 0,0091 cm seperti yang tertulis di sini. Ya. Jadi sebenarnya kita untuk mencari U2 dan U4 kita tidak perlu mengambil semuanya. Jadi kalau di sini kalau U2 dan U4 berarti kita hanya mengambil matriks kekakuan global yang berdasarkan dari keseluruhan ini. Oke. Cara mencari U2 dan U4 ini bagaimana? Ya, kita tinggal melihat dari matriks shape function-nya yang di sini. 1,82 kali 10 pangkat min 4 dari berdasarkan modulus yang tadi kita tinggal masukkan. Kemudian untuk matriks shape function-nya kita ambil untuk yang khusus di nodal 2 dan nodal 4, baik yang di kolom dan di baris. U2, U4. Kemudian di sini U2 adalah 1,35. Ya, U2 ketemu U2 ya 1,35. Kemudian U4 ketemu U2 adalah 0. Sehingga di sini U2 ketemu U4 ya di sini didapatkan 1,35 dan 0,35. Ya 0,35 di sini. Di sini didapatkan nilai U2 dan U4-nya dari perhitungannya adalah 0,0091. Yang perlu diperhatikan dari teman-teman pemahamannya adalah bagaimana kita mengenerate
atau menyusun matriks kekakuan global dari sini. Ya, ini yang perlu diperhatikan, bagaimana menyusun matriks kekakuan global. Lihat dari koordinat lokalnya dari elemen tersebut, dia berada di mana, sama transformation angle-nya dia berapa. Jadi kalau elemen yang pertama, transformation angle-nya ini dia sama dengan alfanya sama dengan 0, sehingga ini kita tinggal masukkan alfanya 0. Sedangkan untuk elemen yang kedua, dia mempunyai transformation angle-nya adalah 180 derajat. Nah, ini bedanya yang harus dibedakan antara elemen satu dan elemen yang kedua. Ya, mungkin itu jelasan singkatnya, nanti silahkan dicek kembali di materi ini. Terima kasih.